Pasangan kencan dering saya adalah seorang wanita dewasa yang sangat menggoda dan luar biasa. Suaranya seksi, pinggangnya ramping, kakinya panjang. Suamiku tinggi sepanjang hari. Suamiku pendek. Dia juga suka manja dan menggoda, membuat hatiku berdebar kencang. Setelah tahun baru, di jamuan makan malam pertemuan keluarga bangsawan, aku tidak sengaja melihat rumor tentang eks ke-1 wanita es di kota pelabuhan yang menakutkan itu, sedang menegur bawahannya. Suara yang familiar itu bukannya suara pasangan kencan dering saya. Aku terparalisa di tempat, minta tolong. Aku sangat ingin melarikan diri. Teman saya mengajak saya ikut jamuan makan malam. Awalnya saya menolak, tapi ketika dia memohon dengan sangat, dan berjanji berulang kali bahwa pasti akan ada banyak wanita cantik, sangat memanjakan mata, barulah saya ikut bersamanya. Jamuan makan malam ini, teman saya tidak menipu saya. Ternyata banyak wanita cantik, meskipun dibandingkan dengan pasangan kencan dering saya, masih sedikit kurang, tapi tetap cukup menarik. Saya dan teman saya duduk di sofa pojok, sedang membicarakan hasil malam ini. Saat itu, di satu sisi aula terdengar keributan. Kami semua menoleh mengikuti suara itu. Teman kami berbisik terkejut melihat Liu Ruyan. Barulah saya melihat jelas wajah orang itu. Ternyata itu adalah eks ke-1 cantik terkenal kota pelabuhan, Liu Ruyan. Liu Ruyan seksi dan memikat, cantik tiada tara. Asetnya bahkan mencapai miliaran. Pernah menjadi istri idaman semua pria kaya di kota pelabuhan. Namun dia selalu menampilkan wajah dingin. Melihat siapapun seolah berutang 8 juta kepadanya. Meskipun para pengagumnya tak henti-hentinya. Namun tidak pernah ada rumor apapun. Dulu ada seorang selebriti internet yang mencoba mendekatinya. Bahkan memberinya obat. Hampir berhasil. Namun pada akhirnya terungkap. Nasib sang selebriti kecil sangat menyedihkan. Sejak saat itu, perhatian semua orang kembali dari keindahan luar biasa Liu Ruyan. Menjadi Liu Ruyan, apakah dia suka pria? Aku mengalihkan pandanganku kembali. Dengan kurang antusias, aku berkata, jangan lihat lagi. Dia bukan barang mainan. Bahkan tidak sebanding dengan pacar kecilku. Dia mengirim pesan suara manja tadi malam. Suara dia memanggilku suamiku sangat menggemaskan. Dia kemarin bilang ada acara bisnis malam ini. Saat ini mungkin dia sedang makan bersama klien. Aku langsung tertarik. Aku membuka ponsel dan menulis sebuah pesan. Rindu kamu. Memanggil suamiku, keributan lagi terdengar di aula. Membuat teman-teman laki-laki berseru lagi. Aku mengerutkan alis dan bertanya padanya. Kenapa dia menatapku dengan gugup? Sepertinya dia bawahan Liu Ruyan. Ada masalah apa? Sedang ditegur. Aku mengangguk sambil mengabaikannya. Tidak ada mood untuk memperhatikan hal itu. Sekarang pikiranku sepenuhnya pada pacar kecilku. Ponsel tiba-tiba menyala. Ada pesan masuk dari sana. Suamiku, aku sedang sibuk. Nanti agak malam, boleh? Aku langsung membalas, tidak. Kalau begitu, sekarang saja, ya? Melihat pesan itu, aku mengangkat senyum puas. Tiba-tiba terdengar suara familiar dari kejauhan. Suamiku, aku juga merindukanmu. Keningku bergetar. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Suara itu ternyata berasal dari eks ke-1 cantik Hong Kong, Liu Ruyan. Dia tanpa ekspresi mengoperasikan sesuatu di ponsel. Orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan. Tak lama kemudian layar ponselku menyala. Aku membuka dan melihat. Pacarku mengirimkan pesan suara 3 detik. Mungkin ini hanya kebetulan. Aku berpikir begitu. Tapi aku tidak berani bertaruh. Setelah menurunkan volume ponsel ke paling rendah, aku mendekatkannya ke telinga dan memutarnya. Sayang, aku juga merindukanmu. Seperti pukulan di kepala. Namun aku masih berharap secara beruntung. Mungkin ini memang kebetulan saja. Aku tidak membalas pesan itu, melainkan memutar kepala menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan menatap ponselnya sejenak. Lalu ia memasukkan ponsel itu kembali ke saku. Kemudian dengan wajah beku, ia mulai menegur Shaoli. Tapi kenapa suaranya semakin terasa familiar? Aku tak putus asa, membuka ponsel lagi. Lalu mengedit pesan lagi, ya. Lalu, seberapa kuat kamu merindukannya? Aku, setelah mengirim, aku langsung mengangkat kepala menatap Liu Ruyan. Ternyata ponselnya bergetar. Dia hanya mengoperasikan ponselnya dengan tenang sebentar. Lalu mematikan ponsel itu. Mulai berbicara lagi. Saat itu ponselku kembali menyala. Aku ingin segera berada di sisimu. Akhirnya, pacarku ternyata memang Liu Ruyan, eks ke-1 cantik kota pelabuhan.
Di satu sisi aula, suara Liu Ruyan masih terputus-putus. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa yang berani sudah mulai berbisik. Di antaranya ada Lin Fang, sahabat dekatku. Apakah kamu mendengarnya? Aku dengan panik menyimpan ponsel. Berusaha tampak tenang. Mendengar apa? Itu kata yang baru saja diucapkan Liu Ruyan. Sepertinya dia sudah punya pacar. Bahkan dia masih manja ke orang itu. Aku cepat-cepat menutup mulutnya. Kamu bicara pelan. Takut orang lain mendengar. Kan? Bro, baru sadar kalau aku agak terlalu lepas. Jadi aku menurunkan suaraku. Lin Fang, Liu Ruyan ternyata bisa begitu manja ke orang lain. Kontranya terlalu besar, kan? Aku mengangguk sambil pura-pura. Kejutan di dalam hatiku tidak kalah dengan siapapun. Liu Ruyan memberi kesan seperti bunga es di gunung yang tak pernah meleleh. Hubungannya dengan aku seperti tak pernah terhubung dalam 8 kehidupan. Tapi ternyata dia adalah pacar daringku. Membayangkan dia biasanya manja dengan suara lembut, menyebutku suami. Dan permintaan tak masuk akal yang kuajukan. Aku merinding. Aku menarik ujung bajunya temanku. Dengan suara pelan tanya, "Kamu kenal Liu Ruyan?" Bro menatapku dengan tatapan yang tampak seperti anak-anak. Aku memang ingin, tapi berani tidak. Kamu lupa bintang kecil itu. Kata itu seperti sekop air dingin yang langsung menyeram kepalaku. Bagaimana mungkin melupakan popularitas itu? Bintang itu gagal menyuntikkan obat. Akhirnya sepertinya dia diblokir seluruh jaringan. Dia dikirim ke luar negeri. Tapi aku rasa aku menipu. Liu Ruyan sepertinya lebih parah daripada menyuntikkan obat. Awalnya, persona kencan daringku adalah bos berkuasa berusia 30 tahun. Jadi setiap hari aku harus membuatnya memanggilku suami. Selain itu, aku juga selalu melekat padanya, memberi aku segala macam manja. Awalnya dia masih sangat malu. Tapi seiring dengan pelatihanku, dia perlahan menjadi lebih berani. Sekarang dia malah memberitahu aku, mahasiswi pemalu dan mempesona ini ternyata adalah ex ke-1 cantik Hong Kong, Liu Ruyan. Aku menilai kembali wajahnya yang dingin. Bagian mana yang masih pemalu? Yang paling penting, aku lebih muda darinya. Aku menelan ludah. Aku menggenggam erat tangan sobatku. Cuji, kalau ada yang menipu Liu Ruyan. Apa akibatnya? Sobatku menatapku sambil tersenyum nakal. Kamu tebak, aku tidak menebak. Pokoknya tidak akan ada akhir yang baik. Tapi ketika aku menoleh lagi, bayangan Liu Ruyan sudah menghilang. Aku tiba-tiba merasa gugup tanpa alasan. Aku cepat bertanya pada sobatku, "Kemana Liu Ruyan pergi?" Sobatku berkedip dan berkata, "Lihat dia memegang ponsel, berlari terburu-buru keluar. Mungkin dia sedang menelpon pacarnya." Detik berikutnya, nada dering ponselku tiba-tiba berbunyi keras. Aku cepat-cepat menutupnya dengan rasa bersalah. Sobatku tampak bingung. Kenapa tidak menjawab panggilanku? Dengan wajah tak berubah, aku berbohong tentang panggilan itu. Tapi detik berikutnya, telepon lagi berbunyi. Aku tetap menutupnya. Aku takut, lalu cepat berkata kepada sobatku, "Aku duluan pergi." Lalu aku berlari keluar dengan tergesa-gesa. Apa ini lelucon? Tidak mau lari. Meninggalkan diri menunggu mati. Setelah pulang ke rumah, aku membuka ponsel dengan hati yang berat. Selain serangkaian panggilan tak terjawab, ada juga banyak pesan. Suamiku, lagi ngapain? Suamiku, kenapa tidak membalas aku? Kenapa suamiku tidak mengangkat telepon? Apakah suamiku marah? Aku tadi tidak sengaja menolakmu. Lain kali kalau suamiku ada permintaan, aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya segera. Melihat serangkaian pesan dari suami, aku merasa kepalaku pusing. Wajah mahasiswa ini dan bos hampir 30 tahun. Bagaimana kaitnya? Aku tidak tahu harus membangun citra apa, tapi malah ingin menciptakan persona yang sama sekali tidak cocok dengan diriku. Dengan harapan semu, aku menyalakan kamera, melihat sekilas wajahku. Baiklah, tetap tidak ada kaitannya dengan bos berusia 30 tahun. Jika Liu Ruyan mengetahuinya, dia akan merasa tertipu oleh pria yang lebih muda darinya. Aku pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Tidak boleh. Aku tidak bisa mengulangi jejak selebritas yang hanya mengandalkan popularitas. Saat aku masih bingung harus membalas bagaimana, tiba-tiba aku menerima telepon dari ibu. "Halo, Lin Fang. Malam ini pulang makan bersama. Kakek ada tamu penting, harus pulang." Aku mengangguk lesu. Setelah menutup telepon, aku melihat lagi layar penuh pesan. Dengan perasaan penuh beban, turun ke bawah. Berpura-pura tidak melihat. Nanti aku balas lagi.
Liu Ruyan juga ada di rumahku. Ternyata tamu penting kakek itu adalah kakek Liu. Saat kakek Liu melihatku, dia tersenyum lebar dan berbicara padaku. Lin Fang, masih ingat kakek Liu? Dulu aku pernah memeluk kalian. Aku mendengar pembukaan yang familiar ini. Kepalaku terasa kebingungan. Tapi aku tetap harus tersenyum sopan. Ingat, Pak Liu, Anda bersenang-senang. Aku melirik Ruyan. Dia duduk di sofa, tanpa mengucapkan sepatah kata, memusatkan perhatian pada ponselnya. Mungkin dia memperhatikan tatapanku. Pak Liu kemudian berkata, Ruyan, temani Lin Fang sebentar. Aku segera menggelengkan tangan. Tidak perlu, aku pergi lihat apa yang ibu lakukan. Setelah mengatakannya, aku langsung berlari. Tanpa memperhatikan, ponsel jatuh ke tanah. Yang memalukan adalah, ponsel itu jatuh tepat di depan Ruyan. Aku cepat membungkuk untuk mengambilnya, tapi tetap terlambat. Ruyan melangkah satu langkah. Pada saat dia mengangkat ponsel, aku melihat layar ponsel menyala. Astaga, wallpaper ponselku adalah foto tulang selangka dia. Apakah ini boleh aku tunjukkan padanya? Aku cepat merebut ponsel itu kembali. Dengan wajah waspada, aku menatapnya. Aku dulu pergi cari ibu. Setelah mengatakannya, aku langsung melarikan diri. Dia tiba-tiba memanggilku. Aku, bisa tunjukkan ponselmu kepadaku. Aku secara refleks menutup saku. Tidak terlalu baik kan? Saat itu, kedua kakek juga memperhatikan keributan di sini. Pak Liu menyipitkan mata. Ada apa? Aku cepat berteriak. Ponsel itu termasuk barang pribadi. Aku rasa tidak nyaman. Ternyata wajah Pak Liu berubah. Ruyan, kenapa kamu ingin melihat ponsel orang lain? Tidak tahu apakah ini hanya ilusi aku. Sepertinya aku melihatnya mengerutkan bibir sedikit. Aku hanya merasa wallpaper Lin Fang agak familiar. Sepertinya itu foto aku. Lagi pula menyangkut hak cipta foto. Hal semacam ini sebaiknya lebih berhati-hati. Benar, dia berkata sambil melihat arah kakekku. Kakek langsung mengerutkan alis. Memang harus lebih berhati-hati. Lin Fang, cepat tunjukkan kepada mereka. Sesaat tadi, aku sepertinya melihat itu. Pacar kecilku yang biasanya manja di ponsel. Aku tetap menutupi saku. Ini tidak terlalu baik, kan? Aku berusaha memberi isyarat kepada kakek. Tapi kakek tampaknya tidak mengerti sama sekali. Masih dengan wajah serius menatapku. Lin Fang, pria sejati. Jangan ragu-ragu. Cepat tunjukkan ponselnya kepada mereka. Mendapat dukungan dari kakek. Liu Ruyan mengerutkan bibir dan tersenyum. Mendekat perlahan padaku. Mendorongku ke sofa. Saat itu, aku sepertinya mendengar detak jantungku yang berdetak kencang. Harus kuakui, Liu Ruyan memang wanita cantik kelas atas. Meskipun aku telah melihat banyak wanita cantik, namun tetap tak bisa menelan ludah. Setelah itu, aku merasakan ada gerakan aneh di saku. Ada sesuatu yang ditarik keluar. Aku langsung menyadari, itu ponselku. Liu Ruyan tidak beretika, kecantikan menyesatkan orang. Dia membuka ponselku dan melihat sekilas. Bibirnya mengerut dengan senyum yang tak jelas maknanya. Kamu kenal orang ini? Keningku bergetar. Aku segera menggelengkan kepala. Tidak kenal. Ini adalah seorang bintang yang dikirimkan oleh seniorku kepadaku. Dia memang penggemar selebriti. Dia mengangguk. Begitu ya? Jadi itu seniormu. Saat itu kakek juga bersuara di samping. Apakah foto Shaur itu foto kamu? Liu Ruyan tersenyum sopan. Bukan aku. Hanya teman saya. Kakek mengangguk dengan lega. Lanjut bermain catur dengan kakek Liu. Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya ke depanku. Tambahkan kontak, ya. Aku ingin menolak, namun matanya melirik ke arah kakek. Dalam sekejap, aku langsung mengerti maksudnya. Jika aku tidak menambahnya, dia bisa langsung meminta kontakku ke kakek. Dan kakek akan tahu bahwa wallpaperku menggunakan foto dia. Seketika aku kembali terjebak oleh kelicikannya. Untungnya aku masih punya akun cadangan. Aku tidak ragu sedikit pun. Aku langsung pakai akun cadangan itu untuk menambahkan dia di WeChat. Setelah menambahnya, dia akhirnya mengizinkanku pergi. Aku segera meluncur ke dapur, mengirim pesan ke temanku, mengajak dia keluar malam ini. Ada beberapa hal yang ingin kupelajari darinya. Perasaanku sekarang sangat campur aduk. Mengingat kembali bagaimana Liu Ruyan dulu terus mengawalku lewat WeChat, memanggilku suami, bahkan mengirim berbagai foto leher ke aku. Aku ingin menutup bab diriku yang dulu. Itu kan X ke satu cantik dari kota pelabuhan. Haruskah aku bilang bahwa aku beruntung atau tidak? Setelah susah payah memiliki pacar online yang masih muda,
Ternyata dia seperti patung Buddha besar. Saat itu, akun utama WeChat tiba-tiba menerima pesan dari Liu Ruyan. Sayang, aku baru saja di rumah teman kakek. Berkenalan dengan juniormu. Benar-benar kebetulan, aku tidak berani membalas. Dia mengirim lagi satu pesan. Wallpapernya menampilkan klavikulaku. Dia bilang itu kamu yang mengirimkannya. Bagaimana kamu bisa mengirim foto klavikulaku untuk dilihat orang lain? Hatiku terasa dingin. Mungkin dia akan menagihku, ya. Saat aku sedang berpikir begitu, dia mengirim lagi satu pesan. Tapi dia memberitahuku, sayang, kamu bilang sedang ngefans. Apakah di matamu aku jadi bintang wanita? Hatiku yang tergantung senang akhirnya sedikit lega. Namun aku masih belum tahu harus membalas bagaimana. Saat aku ragu, akun cadangan tiba-tiba muncul pesan. Aku klik dan melihat. Tidak mengejutkan, masih Liu Ruyan. Sekarang kamu bisa menghubungi seniormu. Aku mengirim banyak pesan ke akun utamaku. Lalu screenshot dan kirimkan kepadanya. Tidak dapat dihubungi. Dia cepat membalasku. Semoga tidak ada yang terjadi padanya. Sebenarnya sebelumnya dia pernah memberi alamat. Bagaimana kalau aku pergi mencarinya? Begitu melihat kalimat itu, aku langsung tidak bisa duduk diam. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Dulu aku pernah mengirimkan alamat apartemen kepadanya. Jika dia benar-benar datang menemuiku, identitasku bukankah akan terbongkar? Kalau terbongkar, aku akan diasingkan kemana? Afrika atau diblok seluruh jaringan? Aku segera beralih ke akun utama. Cepat balas dia. Maaf ya, aku sedang tugas di luar. Tidak banyak melihat ponsel. Pesannya langsung muncul. Sayang, kamu akhirnya membalasku. Aku pikir ada apa-apa denganmu. Hampir saja aku pergi ke rumahmu mencarimu. Aku menghela napas lega. Aku tidak di rumah. Nanti setelah kembali, baru ku katakan. Setelah mengirim balasan, aku menyimpan ponsel itu. Saat malam tiba dan aku menemukan temanku. Dia sudah mabuk sekali. Aku duduk murung di sampingnya. Aku mengangkat segelas minuman dan meneguknya sekaligus. Dia menatapku dengan terkejut. Ada apa, Lin Fang? Kamu tampak tidak bersemangat. Aku teringat tujuan perjalananku kali ini. Tapi aku tidak berani langsung memberitahunya kebenaran. Jadi aku mengubahnya dengan cara yang lebih halus. Cuji, jika kamu menyadari orang yang sangat kamu pedulikan menipumu, apa yang akan kamu lakukan? Teman itu bertanya, sampai tingkat mana penipuannya? Apakah menipu uang, seks, atau perasaan? Aku berpikir sejenak. Masa laluku dengan Liu Ruyan. Dia pernah membelikan banyak hadiah kecil untukku. Meskipun aku menolaknya semua. Tapi aku tidak tahan dia memaksakan hadiah itu. Jadi ini seharusnya termasuk penipuan uang. Setiap malam, suara suamiku yang menipu nafsu tak bisa dihindari. Selain itu, seluruh identitasku ternyata palsu. Bukankah itu berarti menipu perasaan? Bro melihat wajahku yang rumit. Ada jawaban di dalam hatinya. Serba masuk. Aku mengangguk dengan wajah murung. Bro langsung memutar matanya. Menipu uang, menipu nafsu, dan menipu perasaan. Jika aku bertemu orang seperti itu, aku pasti tidak akan memaafkannya begitu saja. Tidak akan membiarkannya lolos. Membawanya pergi. Aku memikirkan namaku terbalik. Ternyata memang orang normal. Tidak akan memilih memaafkannya. Jadi, jika Liu Ruyan mengetahui identitasku yang sebenarnya, mengetahui bahwa aku menipunya, maka aku akan memblokirnya sepenuhnya. Itu pasti sudah pasti. Bro melihatku dengan wajah lesu. Dengan berani menepuk bahuku. Memberi kata-kata penghiburan. Aku berkata, kenapa kamu murung? Ternyata hanya ditipu oleh seorang wanita. Tidak berharga. Wanita ada di mana-mana. Setelah kembali, aku terus memikirkan kata-kata Bro. Sementara itu, keyakinan sebelumnya semakin kuat. Tidak ada orang yang akan memaafkan ketika ditipu. Liu Ruyan pun pasti tidak terkecuali. Untuk menjaga kemewahan hidupku di paruh kedua, aku tidak boleh mengungkap identitasku. Saat aku berpikir begitu, akun WeChat besarku kembali muncul beberapa pesan. Ternyata lagi-lagi Liu Ruyan. Dia mengirimkan banyak pesan suara kepadaku. Aku membuka dan mendengarkan. Tidak ada satupun yang bukan memanggilku suamiku sambil manja. Dia berkata betapa dia merindukanku dan betapa dia menyukaiku. Hanya itu saja belum cukup. Dia juga mengirimkan sekumpulan foto leher kepadaku. Ini lagi takik godaan. Bagaimana aku bisa menahan ini? Namun sekarang melihat foto-foto leher itu, aku hanya merasa keluarga bangsawan telah menjatuhkan hukuman atas dosaku. Aku sangat ingin mengabaikannya langsung. Tapi aku takut dia,
seperti yang dikatakan terakhir kali, akan datang langsung ke rumahku. Saat itu identitasku akan terbongkar. Aku tetap tidak bisa lepas. Saat ini pesan-pesan itu tetap harus dibalas. Aku menenangkan diri, membuang semua pikiran tak berguna itu. Dengan tenang, aku mengetik satu baris teks. Aku ingat dulu kamu bilang tidak suka dipanggil suamiku, kan? Bagaimana kalau mulai sekarang kamu tidak menyakiti dirimu lagi? Dia langsung membalas. Aku tidak menyakiti diriku. Selama suamiku menyukaiku, aku bahagia. Aku kembali Kak. Sebenarnya aku juga tidak begitu menyukainya. Di sana terdiam sejenak. Saat aku mengira dia sudah mengerti, memahami maksudku, dia tiba-tiba mengirim sebuah keenam. Isinya membuat hidungku berlumuran darah. Terlihat Liu Ruyan sambil mengangkat rambutnya. Jari-jarinya yang putih, panjang, dan tulang jelas terus menyentuh. Di lehernya, masih terdengar suara bersihnya. Dengan manis berkata, "Suamiku, kamu benar-benar tidak suka. Suka. Aku ingin menyukainya sampai mati. Tapi aku tidak bisa mengatakannya begitu. Aku pasti tidak boleh terjebak lebih dalam. Setidaknya aku harus menjaga jarak dulu. Mengurangi bukti kejahatan." Dengan hati dingin, aku mengetik satu baris lagi. Sebenarnya memang tidak begitu suka. Lebih baik lakukan hal-hal yang lebih bermakna. Sekarang di sana benar-benar sunyi. Aku menghela napas lega, matikan ponsel, berbaring di tempat tidur. Namun begitu aku menutup mata, di kepalaku langsung terisi dengan suara dan foto yang baru saja Liu Ruyan kirimkan kepadaku. Aku membenci diriku yang tak berdaya. Ternyata aku terpesona oleh kecantikan. Berulang-ulang, tetap tak bisa tidur. Saat itu, ponselku berbunyi lagi. Aku membuka dan ternyata pesan dari akun kecil. "Apakah senpai kamu sedang tidak bersemangat?" Aku membalas, "Ada apa?" Setelah itu dia mengungkapkan semuanya kepadaku. Dia berkata bahwa dia adalah pacar senpaiku. Senpaiku tampaknya sedang tidak bersemangat. Meminta aku membantu menyelidiki informasinya. Aku mengirim beberapa pesan bolak-balik antara akun utama dan akun kecil. Aku kirim tangkapan layar kepadanya. Senpai tidak sedang tidak bersemangat. Hanya saja dia agak sibuk. Akhirnya dia berhenti menanyakan. Aku akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba akun utama mendapat notifikasi pesan baru. Dia mengirim sebuah foto. Dari latar belakang terlihat di luar ruangan. Jadi kenapa tadi lama tidak membalas? Aku tidak membalas karena dia pergi keluar. Aku agak bingung, dan juga agak takut. Dia tidak mungkin datang mencariku, kan? Aku mengirimkan tanda tanya. Dia membalas, "Aku sedang tidak bersemangat. Pergi keluar jalan-jalan." Melihat dia berkata begitu, hatiku langsung terasa getir seketika. Aku malah mulai membenci diriku sendiri. Kenapa bukan bos berusia 30 tahun itu? Akalku memberitahuku, tidak boleh lagi terjerat. Kalau tidak, aku pasti akan lunak hati. Seakan-akan aku bisa melihat padang pasir luas melambai padaku. Maka aku menggigit gigi dan menulis satu kalimat. "Kau terlalu kekanak-kanakan. Aku rasa kita tidak cocok. Lebih baik kita berhenti di sini." Sebenarnya yang aku sukai adalah kakak perempuan yang lebih tua dariku. Tolong jangan lagi mencariku. Semoga kau bisa lebih dewasa. Setelah mengatakannya, aku tidak menunggu reaksinya. Aku cepat-cepat menambahkan dia ke daftar blokir. Setelah memblokir dia, aku kembali menjalani hidupku yang biasa-biasa saja. Mahasiswa jalur ke-3,1. Setiap hari hanya kantin kampus. Apartemenku sendiri. Kadang mendengar suara yang familiar. Aku akan teringat padanya. Melihat sesuatu yang menyenangkan, secara otomatis ingin membagikannya kepadanya. Tapi setiap saat seperti itu, aku teringat bahwa kami sudah putus. Aku memblokir dia. Sebenarnya selama ini dia juga mengirim pesan lewat akun kecilku, menanyakan apakah aku bisa membantunya menghubungi seniorku. Tapi semuanya aku tolak dengan berbagai alasan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saat aku pikir kami tidak akan pernah bertemu lagi, terjadi sesuatu yang tak terduga. Aku menemaninya menonton TV di rumah kakek. Kakek tiba-tiba menerima telepon. Dengan tergesa-gesa, dia mulai berpakaian. Aku bertanya apa yang terjadi. Dia terlalu terburu-buru sampai tak sempat menjelaskan. Hanya mendesak aku juga mengganti pakaian. Aku, kebingungan, mengganti pakaian. Mengikuti kakek keluar rumah. Sampai kami berdua tiba di tujuan. Barulah aku mengerti apa yang terjadi. Ternyata telepon itu berasal dari kakek Liu. Kakek Liu dan Liu Ruyan mengalami kecelakaan saat pergi ke perusahaan bersama.
mobil yang dikendarai Liu Ruyan. Namun paman dan bibi mereka sedang berlibur ke luar negeri. Tidak ada keluarga di dalam negeri. Karena itu, kakek Liu menelpon ponsel kakekku. Untungnya, kakek Liu hanya mengalami luka gores ringan. Saat kami tiba, dia bersemangat seperti naga, bersaing melukis dengan kakek. Suasana saat itu. Lalu dia menatapku dengan ekspresi bingung. Aku tidak mengerti, lalu aku mendengar dia berkata kepadaku, "Lin Fang, cucuku berada di ruang rawat sebelah. Tidak ada orang yang mengenalnya untuk merawatnya. Bisakah kamu membantu mengantarkan buah ini ke sana?" Sebenarnya aku ingin menolak, namun melihat kakek Liu dengan wajah penuh harap, dan membayangkan Liu Ruyan sendirian tanpa siapa-siapa, duduk di ruang rawat, aku jadi agak lembut hatinya. Mungkin karena melihat sikapku yang melunak, kakek Liu menambah semangat. Anak Xiaoru memang benar-benar ceroboh dan pelupa. Dia baru saja putus cinta. Setiap hari ia tampak melamun. Hari ini saat mengemudi, ia semakin ceroboh. Mendengar sebuah siaran, ia teralihkan perhatiannya. Barulah kecelakaan terjadi. Setelah selesai, dia menatapku dengan maksud tertentu. "Lin Fang, kakek sudah berusia lanjut. Kami orang tua tidak mengerti hal-hal seperti ini. Kalian generasi muda seharusnya punya pendapat." Mendengar kata-kata kakek Liu itu, hatiku langsung terasa lebih bersalah. Ternyata kecelakaan itu terjadi karena aku. Kalau begitu, pergilah. Lagi pula, karena akulah yang mengambil buah itu. Aku dengan keras membangun mental untuk diriku sendiri. Barulah aku membuka pintu ruang perawatan sebelah. Liu Ruyan duduk tenang di tempat tidur sambil melihat ponsel. Meskipun layarnya tidak jelas, namun intuisi memberitahuku. Dia sedang menatap layar percakapan antara dia dan aku. Setelah berpikir berulang kali, aku memutuskan untuk memberi nasihat baik kepadanya. Sebagai adik kelas, aku terus-menerus membujuknya, memberitahunya. Senior yang kukatakan sebenarnya tidak membencimu. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Aku menunduk, mengupas sebuah jeruk, lalu memberikannya padanya. Dia menatap tanganku. Berpikir sejenak, "Kalung gelangmu itu cukup cantik." Punggungku kembali terasa sakit sedikit. Kalung gelang ini, pada saat itu, aku rasa cantik. Aku sengaja memamerkannya kepadanya lama. Aku berpura-pura tampak tenang dan mengucapkan terima kasih. "Ini hadiah dari seniorku." Aku juga rasa cukup cantik. Melihat dia tidak lagi menunjukkan ekspresi aneh, aku akhirnya menghela napas. Untungnya, tahap ini berhasil kulewati. Aku sungguh terlalu ceroboh. Aku gelisah sepanjang sore. Dia selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh kepadaku. Sarafku terus-menerus tegang, takut kalau aku terbongkar. Setelah berjuang keras sampai selesai makan malam, aku akhirnya bisa pulang. Namun begitu sampai di rumah, aku menerima telepon dari kakek Liu. "Lin Fang, hari ini benar-benar berkatmu. Gadis bodoh itu akhirnya mau makan dengan baik. Dia juga bilang dia suka kamu menemaninya. Aku memang tahu, anak muda seperti kalian memang lebih banyak hal untuk dibicarakan. Besok, bisakah aku mengganggumu lagi untuk merawatnya selama 1 hari? Kakekmu juga maksudnya begitu. Kamu tahu, ayah dan ibu Xiaoru tidak berada di dalam negeri." Mendengarkan ceramah panjang lebar Pak Liu, aku tahu aku tidak bisa menolak dia. Dia sudah lama memblokir semua jalan keluarku. Tapi aku sangat bingung. Kenapa dia harus memberitahu Pak Liu? Memintaku menemaninya. Kata aneh itu. Mungkin dia menemukan sesuatu. Mungkin dia ingin mengirimku ke luar negeri. Membayangkan hal itu membuatku cemas. Semalaman tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dengan lingkaran hitam besar di mataku, aku pergi ke rumah sakit. Dia melihat lingkaran hitam di mataku. Dia tersenyum samar tanpa makna. "Tidurmu semalam tidak nyenyak." Aku menatap senyumannya. Entah kenapa aku merasa sangat gelisah. Senyum itu selalu membuatku merasa seperti mangsa yang sedang dibidik. Aku tersenyum canggung, tapi tidak ada. Semalam main game agak lama. Apakah dia melanjutkan pembicaraan sambil menonton artis wanita? Aku hampir melontarkan kata-kata keluar. Kata artis wanita adalah simbol masa lalu kelamku. Juga salah satu bukti kejahatanku. Aku segera mengalihkan pembicaraan. "Pak Liu menyuruhku membantu memasak untukmu. Tapi aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya kamu suka makan. Aku cuma membuat sedikit secara sembarangan. Tapi aku lagi sekali lalai. Secara naluriah, aku membuat beberapa makanan yang dulu dia katakan suka." Kami menatap meja penuh hidangan, saling berpandangan. Dia lagi tersenyum samar tanpa makna. "Terima kasih."
Aku sangat menyadari kelalaianku. Keesokan harinya, aku sengaja membuat sesuatu yang dia tidak suka. Tapi setelah dikirim, aku baru menyadari masih ada yang salah. Setiap item adalah jebakan yang dia ketahui dengan tepat. Bukankah itu jelas sekali? Dengan gemetar, aku membuka kotak makan. Namun dia tetap tersenyum. Mengucapkan kata-kata yang sama seperti kemarin. Terima kasih, Lin Fang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku suka ketika sudut bibirku bergetar, melihat dia makan satu suap demi satu suap. Seledri yang paling tidak disukainya. Punggungku semakin terasa dingin. Apakah dia tidak sengaja menemukan sesuatu? Maka dia sengaja berpura-pura di depanku. Hanya untuk menyaksikan aku panik. Akhirnya, berikan aku serangan mematikan. Tiba-tiba terdengar keributan di pintu. Aku dan Liu Ruyan berbalik bersama-sama untuk melihat. Ternyata itu kakekku dan kakek Liu. Aku dengan gugup segera berdiri, namun kakek Liu hanya tersenyum dan berkata, "Kalian bicara saja." Setelah itu, dia menarik kakeknya dan keluar. Berbalik kembali, ekspresi Liu Ruyan tetap tenang. Sepertinya tidak terpengaruh. Aku berkata dengan gugup, "Apakah kita harus menjelaskan kepada mereka?" "Menjelaskan apa? Jelaskan saja. Kami tidak sedang." Liu Ruyan tersenyum lagi, melihatku untuk menjelaskan. "Bukankah kita bukan hubungan seperti itu?" "Hubungan apa? Kami belum melakukan apa-apa. Apakah kamu tidak merasa menjelaskan malah seperti mengungkapkan rahasia?" Aku tiba-tiba merasa apa yang dia katakan masuk akal. Maka aku patuh duduk kembali. Tapi jika tidak menjelaskan, akibatnya adalah kakek akan menanyai dengan keras begitu kembali. "Lin Fang, apa hubunganmu dengan gadis kecil keluarga Liu?" Aku mengernyitkan dahi. "Kakek, kami tidak ada apa-apa." "Bukan, kakek. Apakah kamu sendiri yang berjanji kepada kakek Liu agar aku merawatnya? Setiap hari memasak, aku juga lelah." "Oke, tapi kakek tampak bingung. Kapan aku pernah setuju dengan hal seperti ini? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu anak nakal, bagaimana kamu bisa merawat kakek?" Masih bergumam, namun hatiku seolah-olah menyalakan ranjau. Bukan kakek yang setuju, tapi mengapa kakek Liu berkata begitu? Mungkinkah Liu Ruyan benar-benar menemukan sesuatu? Rasa tidak tenang yang kuat mengalir ke dalam hatiku. Aku terlalu terpesona dalam pikiranku. Kakek memanggilku beberapa kali. Baru saja aku kembali sadar untuk berbicara denganmu. "Pesta malam ini, Lin Fang. Kamu harus ikut. Tidak boleh membuat orang lain kehilangan muka." Aku tidak mendengar jelas apa yang dia katakan. Tapi aku juga tahu itu adalah sebuah pesta. Meskipun aku tidak suka pesta itu. Tapi setidaknya masih ada saudara yang menemani. Tidak apa-apa. Malam itu aku tiba tepat waktu di tujuan. Saudaraku juga muncul di depan mataku. Namun dia membuka mulut dengan pertanyaan yang membuatku ingin memuntahkan darah. "Apa sebenarnya penipu yang kamu katakan itu hari itu? Ada apa ini? Siapa yang menipumu?" Aku cepat menutup mulutnya, melihat sekeliling. Untungnya tidak ada yang memperhatikan kami berdua. Aku menariknya ke sudut ruang pesta. Duduk di sofa. Berbisik kepadanya, "Tidak ada yang menipuku. Jangan lagi membicarakan topik ini." Saudaraku membuka mata lebar. "Tidak mungkin kamu menipu orang lain, kan? Kamu sudah menjadi orang yang hebat ya." Lin Fang tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Aku bahkan tidak sempat menutup mulutnya. Saat aku menyadari, ketika ingin menghentikannya, di belakangku terdengar suara yang familiar. Apa maksud menipu? Lin Fang masih bisa menipu. Kulitku langsung berkulit kuduk. Aku menoleh dengan kaku, melihat Bu Liu dengan senyum di wajah. Aku cepat menahan rasa takut, menjawab kata-katanya. "Tidak, temanku hanya bercanda." Bu Liu tersenyum dan mengangguk. Aku pikir Lin Fang begitu hebat, bahkan masih bisa menipu. Aku tersenyum canggung. "Bu Liu, ada apa?" Bu Liu menatapku dengan tatapan penuh arti. Kakek Lin dan kakekku adalah sahabat karib. Menyebutnya Bu Liu terlalu formal. Lebih baik seperti kakek Lin. Panggil aku Shaoru saja. Teman di sebelah melihat kami berdua dengan penasaran. Aku dengan kaku mengucapkan kata Shaoru. Bu Liu mengangguk puas. Kemudian dia kembali menampilkan ekspresi sedih. Dia berkata, "Sejak seniormu meninggalkanku, aku selalu merasa segala sesuatunya tidak berjalan lancar. Aku sejenak kebingungan. Apakah kamu begitu menyukainya?" Dia mengangguk yakin. "Dia tidak ada di sisiku. Makanan terasa tak berasa." "Kamu bilang, jika aku mencarinya, apakah dia akan mempertimbangkan untuk kembali bersamaku?" Aku kebingungan. Aku juga tidak tahu. Senior itu pasti punya pendapatnya sendiri. Dia berkata lagi,
Bisakah kamu membantu aku menghubunginya? Aku selalu merasa mungkin dia punya rahasia yang sulit diungkapkan. Aku bisa menerima apa saja. Pupil mataku langsung menyempit. Kata-katanya terasa seperti ada maksud tersembunyi. Tanpa pikir panjang, aku langsung menolaknya. Senior dulu berkata tidak ingin aku lagi terlibat dalam hubungan kalian. Yang mengejutkanku adalah, dia tidak bersikeras, melainkan dia mengangguk dengan jelas. Selalu membuatmu menyampaikan pesan. Sepertinya memang tidak terlalu baik. Namun sesaat berikutnya aku kembali hancur. Dia menoleh ke arah temannya. Karena kalian berdua teman sekelas. Pasti temanmu juga mengenalnya. Bisakah kamu minta temanmu membantu menghubungi senior itu? Teman laki-laki tampak bingung. Alarm dalam hatiku berderu keras. Mana ada senior? Itu semua aku karang saja. Aku belum sempat berkoordinasi dengan temanku tentang kata-kata yang tepat. Liu Ruyan. Kalau dikatakan sekarang pasti ketahuan. Liu Ruyan mengambil ponselnya sendiri. Membuka dan menemukan halaman beranda WeChat saya. Aku terdengar seperti alarm. Aku tahu harus. Kalau tidak, aku akan jauh dari Afrika. Aku bergegas pada detik sebelum dia mengeluarkan ponselnya, menahan tangannya. Tapi aku rasa, hatimu yang tulus begitu saja terlewatkan. Sangat sayang, aku memutuskan membantu kamu sekali lagi. Aku menatap serius. Kata-kataku hampir membuat diriku sendiri percaya. Liu Ruyan pun tersenyum. Kalau begitu, terima kasih dulu, Lin Fang. Setelah mengatakannya, dia pun pergi dengan penuh kegembiraan. Setelah dia pergi, saudaraku langsung mendekat ke sisiku. Jujurlah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi barusan. Apa hubungannya senior itu? Dan kenapa X-1 cantik itu memanggilmu begitu akrab? Aku tahu sekarang tidak bisa lagi disembunyikan. Lalu aku menceritakan seluruh rangkaian kejadian itu kepadanya. Ekspresi saudara sangat menarik. Seiring aku bercerita, kadang suaranya terdengar berat, kadang suaranya menjadi tinggi. Akhirnya, dia mengerutkan alis seperti aku. Lin Fang, sekarang kamu mau bagaimana? Aku rasa, kenapa tidak kamu jujur padanya saja? Aku langsung menolak. Tidak boleh jujur. Aku tidak mau menjadi bintang kedua. Saudaraku menghela napas. Cara-cara Liu Ruyan. Dia juga mengetahuinya. Jika dia benar-benar ingin mengatur seseorang, aku takut bahkan jika dua keluarga kami bergabung, kami tidak bisa melawan. Untungnya, saudara memang punya seorang teman sekelas. Yang lulus beberapa tahun lalu, dia memulai usaha sendiri di luar. Membuka sebuah perusahaan kecil. Itu memang cocok dengan citra X-1 berusia 30 tahun yang aku miliki. Teman itu menolak begitu mendengar tujuan kami. Dia harus sibuk bekerja untuk menghasilkan uang. Tidak punya waktu untuk bermain-main dengan percintaan online yang berujung pertemuan. Semacam permainan anak-anak. Akhirnya kami memohon selama beberapa hari. Dan akhirnya setuju. Setelah lulus, langsung magang di perusahaannya. Dia akhirnya bersedia menepati janji ini untukku. Pada hari yang dijanjikan, aku dan saudara, bersama teman itu, 3 orang, pergi bersama ke restoran yang sudah dipesan. Saat melihat kami pada saat itu, ekspresi Liu Ruyan yang semula penuh senyum, tiba-tiba menjadi kaku. Aku dan Bro saling menatap. Kami berdua melihat ketakutan di mata masing-masing. Juga terhadap berita besar tentang pertemuan daring antara X-1 cantik di kota pelabuhan. Bagaimana mungkin ada orang luar di sana? Kami berdua segera, dengan sangat sadar situasi, keluar. Memberi mereka ruang untuk berdua. Aku dan Bro pergi ke sebuah kafe di seberang restoran. Posisinya pas sehingga kami bisa melihat keadaan mereka di restoran seberang. Aku tidak sarapan pagi ini. Perutku sebenarnya agak lapar. Namun melihat pemandangan itu, rasa asam dan pahit mengisi seluruh tubuhku. Membuatku melupakan rasa lapar. Mereka berdua tampaknya cukup akrab dalam berbicara. Aku melihat Liu Ruyan setelah kami pergi. Tetap tersenyum dengan sopan. Sementara ekspresi Bro pada awalnya tampak sopan namun jauh. Perlahan menjadi semakin tulus. Senyumannya semakin hangat. Aku justru merasa tidak nyaman. Tidak ada lagi keinginan untuk mengamati mereka. Aku menunduk mengaduk kopi di tanganku. Bro tiba-tiba mendekatiku. Dengan suara pelan berkata, Lin Fang, apakah kamu menyesal? Ya, aku terkejut sejenak. Apakah aku menyesal? Melihat mereka berdua berbincang dengan gembira. Hatiku memang dipenuhi rasa asam dan pahit. Tapi bukankah semua ini hasil dari diriku sendiri? Yang aku sesali adalah mengapa dulu aku terlalu gegabah dalam hubungan daring.
Mengapa harus menciptakan persona palsu? Mengapa begitu berani? Membuat banyak tuntutan tak masuk akal kepada Liu Ruyan. Namun aku tidak berhak menyesal. Kalau tidak, aku harus menghadapi situasi yang tak terbayangkan. Apalagi Liu Ruyan tampaknya cukup puas setelah pertemuan dengan sobat ini. Sobat kembali memeluk pundakku. Barulah aku kembali sadar. Senyumnya begitu lebar. Terlihat jelas dia sangat puas dengan Liu Ruyan. Gadis keluarga Liu. Kau juga rela putus ya? Apakah kau tahu berapa banyak sumber daya yang dia miliki? Aku menggelengkan kepala. Dalam hatiku, Liu Ruyan bukanlah bos cantik megah dari Hong Kong itu, melainkan dia yang manja di ponselku. Si kucing kecil yang memanggilku suami dan memperlihatkan tulang selangkanya. Sobat menepuk pundakku. Bagaimana kalau tidak putus saja? Aku akan membicarakannya untukmu dengan baik. Aku dan sobat menatapnya bersama. Dia melanjutkan. Sumber daya yang begitu bagus. Aku tak rela melepaskannya. Kau benar-benar ingin putus. Bagaimana kalau serahkan saja padaku? Aku akan membicarakannya untukmu dengan baik. Sobat ini mulai meninjau kembali detail kencan mereka yang baru saja terjadi. Namun aku masih memikirkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Bos tampan berusia 30 tahun yang disukai Liu Ruyan sudah benar-benar muncul di depannya. Dan aku tak perlu pergi ke Afrika lagi. Semua tampaknya telah mencapai keseimbangan. Pilihan yang ku buat sendiri. Lalu mengapa aku harus terus bimbang? Baik, serahkan saja padamu. Sobat menatapku dengan ekspresi yang rumit. Sobat menampilkan ekspresi gembira. Namun saat dia hendak mengangkat kepala, pada saat itu, dia terhenti. Bos kecil Liu, kau belum pergi. Seluruh tubuhku kaku. Tak berani menoleh. Suara Liu Ruyan terdengar dari belakang. Kepada siapa kamu akan menyerahkanku? Suamiku, aku terhenti seperti batu di tempat ini. Cangkir kopi di tanganku berubah menjadi kaktus. Cahaya lampu kafe berubah menjadi matahari yang terik. Di sekeliling terasa bau gurun. Saudara menarik temannya dan kami bergegas pergi. Hanya aku dan Liu Ruyan yang tinggal di tempat itu. Aku masih tak berani menoleh. Dia tertawa ringan. Ayo pergi, mari berbicara di tempat lain. Aku sangat ingin melarikan diri. Tapi aku tak berani. Aku hanya bisa menunduk. Patuh mengikutinya dari belakang. Dia membawaku ke restoran lain. Menyewa sebuah ruangan pribadi. Aku mengamati sekeliling. Tak berani menatapnya sekilas. Dia dengan terampil memesan seluruh meja. Hidangan yang kusuka. Menanyakan apakah ada yang ingin kutambahkan. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak lapar. Detik berikutnya perutku tak menahan diri dan menggeram. Rasa malu yang luar biasa menyebar ke setiap sel tubuh. Kenapa perutku begitu tidak kooperatif? Membongkar panggungku pada saat seperti ini. Dia tertawa lagi. Entah ini hanya ilusiku. Aku malah merasa tawa itu mengandung sedikit kasih sayang. Apakah lehermu tidak pegal? Dia bertanya. Aku terdiam. Dia melanjutkan berkata, kau bersiap seperti ini. Sampai kapan? Aku berulang kali membangun mental untuk diriku sendiri. Pembangunan mental. Bahkan jika akan segera berangkat ke padang pasir. Tapi semangatku tidak boleh kalah. Saya tidak berani menyelesaikannya. Saya langsung ingin meninju diri sendiri. Saya membenci diri saya yang tidak berprestasi. Tidak berani apa? Takut saya akan memakanmu. Saya tidak takut dia memakan saya. Saya takut dia membalas dendam kepada saya. Suasana menjadi agak kaku. Untungnya pada saat itu pelayan masuk. Makanan yang kami pesan perlahan-lahan dihidangkan. Mari makan dulu. Dia berkata, setelah selesai makan, kita bicarakan hal lain. Sial, apakah ini makan malam terakhir sebelum eksekusi? Kami berdua makan dalam keheningan yang aneh. Setelah pelayan membersihkan meja, hatiku tiba-tiba terasa tercekik di tenggorokan. Jari-jarinya yang panjang mengetuk meja pelan-pelan. Saya merasa setiap ketukan menimpa ujung hatiku. Dia tiba-tiba berkata, tidak mau memberi saya penjelasan. Saya langsung berdiri. Membungkuk 90 derajat, meminta maaf dengan sangat tulus. Maaf, saya tidak sengaja menipu kamu. Saya tidak tahu orang itu adalah kamu. Saya juga tidak sengaja ingin berperan sebagai bos berusia 30 tahun. Saya takut kalau saya bilang saya mahasiswa. Orang lain akan mengabaikanku. Saya menjadi tidak teratur dalam bicara. Semakin saya bicara, semakin kacau. Nada suaranya sangat terburu-buru. Dia tampak sangat terkejut. Reaksiku, dia berdiri dan berjalan ke sampingku. Saya menarik napas dalam-dalam. Saat saya mengira akan dapat tamparan, namun dia hanya mengangkat kepala menatapku.
Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Aku mengangkat mata menatapnya sebentar. Sejujurnya tidak begitu. Meskipun aku sudah diam-diam mengamatinya berkali-kali, namun kini mengamati wajahnya dari jarak dekat, aku tak bisa menahan diri untuk berseru. Liu Ruyan sungguh cantik, sepenuhnya memenuhi semua standar dalam hatiku. Dia bahkan memanggilku suami. Ada juga tulang selangkanya. Aku cepat mengembalikan pikiranku yang melayang. Dengan hati-hati aku bertanya, "Kamu tidak membalas dendam padaku?" Dia tampak bingung. "Membalas dendam apa padamu?" Aku berbisik, "Buang aku ke gurun yang luas. Sebelumnya, selebriti yang berada di sekitarmu. Semua orang bilang kamu suka perempuan." Aku bergumam pelan tentang rumor lama tentangnya. Dia menatapku dengan senyum geli. Aku hanya menjaga diri tetap suci. Itulah mengapa tidak banyak rumor tentangku. Orientasi seksualku selalu tertarik pada pria. Mengenai bintang kecil yang kamu maksud, dia memang aku bawa ke gurun. Namun dia tidak hanya sekadar diracuni. Dia adalah orang yang dikirim oleh perusahaan lain untuk mencuri rahasia dagang. Orang seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan. Aku terkejut. "Lalu mengapa kamu tertarik padanya?" Aku memerah. "Sebenarnya aku tidak punya pengalaman cinta. Aku hanya merasa sangat menyukaimu." Aku terkejut. X ke-1 cantik yang berkuasa di kota pelabuhan. Ternyata dia masih polos seperti anak anjing kecil. "Lalu kamu tidak marah? Aku menipu kamu." Dia tersenyum manis. "Sebenarnya sejak awal aku sudah mengenalmu. Kakekmu di WeChat sudah pernah aku lihat berkali-kali." "Kakek Liu? Kenapa dia memperlihatkan WeChatku kepadamu?" Liu Ruyan menatap dengan tatapan tajam. Menatapku. Matanya seolah dipenuhi bintang. Kakek berkata, "Kamu adalah calon menantu perempuan yang dia pilih." Pikiran aku berantakan. Aku agak tidak bisa merespon. Jadi tidak pernah ada kejadian pembocoran rahasia. Juga tidak ada kisah cinta daring yang menjadi nyata. Liu Ruyan sejak awal sudah tahu siapa aku. Dan dia turut mendukung aktingku. Mendengarkan omonganku yang berlebihan. Karakterku sebagai bos kuat berusia 30 tahun. Aku tidak percaya. "Kalau begitu, aku akan biarkan kamu memanggilku suami. Kamu juga karena kamu suka dia." Menatap mataku dengan tajam. "Aku tidak punya pengalaman. Hanya tahu menyesuaikan diri dengan selera orang. Karena kamu suka, jadi aku bersedia melakukannya." Kata-kata manis yang tiba-tiba muncul membuatku agak kebingungan. Adegan tadi ketika Liu Ruyan makan bersama teman laki-lakinya, tiba-tiba terlintas di kepalaku. Aku tak tahan untuk bertanya, "Jadi tadi kamu begitu senang ngobrol dengan temanmu? Aku kira kamu memang hanya suka yang berusia 30 tahun." Dia menjelaskan dengan sabar, "Kami membicarakan masalah pekerjaan. Semua orang dipanggil olehmu. Jika aku memberi tatapan dingin, itu agak tidak sopan." Dia menatapku dengan cemas. Sepertinya dia bawahan Liu Ruyan. Membuat masalah apa? Sedang ditegur. Siapa yang melihat aku berhenti bicara? Dia bertanya lagi. "Jadi, sekarang bisa beri aku jawaban?" Aku kebingungan. "Jawaban apa?" Dia tampak serius. "Tidak peduli kamu berusia 30 tahun saja, atau mahasiswa jalur 3,1. Yang berinteraksi denganku hanyalah orang hidup sepertimu. Aku suka juga orang sepertimu. Tidak ada hubungannya dengan statusmu. Jadi, bisakah kamu memberi aku kesempatan agar aku bisa bersama kamu secara terbuka?" Otakku lagi hang. Harus kuakui, dia tampak cantik saat serius. Setelah mengungkapkan semuanya, aku pertama-tama merasa bersalah kepada Bro. Jadi aku sengaja membeli banyak hadiah untuk mereka. Aku langsung datang ke rumah mereka untuk minta maaf. Tapi aku tidak menyangka Bro sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat tangan dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin sumber daya yang dia miliki. Tidak tertarik pada orangnya. Mendengar itu, aku tak bisa menahan tawa. Dari bencana menjadi berkah. Mendapat satu Bro yang bagus. Semua ini luar biasa. Tapi Bro tidak begitu mudah melepaskan kami. Selain yang sudah dijanjikan sebelumnya, aku dan Bro harus magang di perusahaannya setelah lulus. Dia juga menuntut beberapa proyek lagi dari Liu Ruyan dengan keras. Baru puas. Ini membuatku terkesan. Memang dia bos besar. Pikiran pebisnis. Sangat tidak bisa dipahami oleh mahasiswa seperti kami. Setelah menyelesaikan urusan dengan Bro dan teman, aku harus melaporkan ke kakek. Karena dulu sudah berjanji padanya, jika aku jatuh cinta, harus memberitahunya pertama kali. Namun kakek, setelah mendengar kabar ini, tidak menunjukkan kejutan yang besar, melainkan mengerutkan bibir sambil menggerutu. Masih kalah taruhan.
membiarkan Liu Lauteo menang. Jadi mereka semua tahu Liu Ruyan sedang berhubungan denganku. Kecuali aku tidak tahu, masih bertingkah bodoh di depannya. Aku tidak hanya membenci diriku yang tidak berprestasi, tapi juga membenci kurangnya kecerdasan diriku. Namun sekarang aku melihat Liu Ruyan dengan wajah dingin, dengan tenang memakai kacamata berbingkai emas, sedang mengadakan konferensi ke-6 dengan karyawan perusahaan di komputer. Hatiku tak bisa berhenti bersyukur. Wajah Liu Ruyan benar-benar cocok dengan seleraku. Aku tersenyum nakal. Dia memperhatikan tatapanku yang melintas, lalu kembali menoleh. Dengan serius melanjutkan rapat, namun ujung telinganya yang sedikit memerah mengungkapkan perasaannya. Orang seperti ini tampak sopan di depan, tapi di belakang, rasa malu yang kontras membuatku tak bisa menahan diri. Aku tiba-tiba merasa perasaannya semakin kuat. Sepertinya juga tidak ada yang buruk. Setelah rapat selesai, dia dengan lembut melepas bingkai kacamatanya dari hidung. Aku berjalan mendekat dan duduk di atasnya, dengan jari telunjuk mengangkat dagunya. Seperti berkali-kali sebelumnya, aku berkata, "Panggil suamiku." Lalu aku mendengar suara yang sangat kusukai, "Sayang, sangat menyukaimu."